La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Begitulah Allah berfirman dalam surat Az-Zumar. Tidaklah sama orang-orang yang tahu, orang-orang yang mengenal, orang-orang yang bermakrifat dengan orang-orang yang tidak bermakrifat. Kata makrifat berasal dari kata arafa, sinonim dari kata alima. Arafa, alima, betul ada sedikit perbedaan. Arafa mengenal dengan pengenalan yang baik, sedangkan alima mengenal, mengetahui secara pasti. Ini dua hal yang biasa berbeda. Itu sebabnya ada ungkapan uruf. Uruf dikenal baik. Ada yang disebut ma'ruf, yang dikenal selayaknya sepatutnya. Apa ciri-ciri kita sudah bermakrifat kepada Allah, sudah mengenal Allah? Penciriannya tinggal dibagi. Karena makrifat itu dibagi 3, maka tinggal dicek kita makrifatnya bagian yang mana. Pertama yaitu makrifat hissiyah, makrifat secara empirik, bahwa Allah itu menyuruh kita sholat menghadap ke Ka'bah. Maka orang ini ma'rifatnya baru hissi, baru sebatas melihat Ka'bah, membayangkan Ka'bah. Orang ini belum sampai kepada ma'rifatullah aqliyan, mengenal Allah secara akli. Hissi, antara hissi dengan akli yang kedua, itu ada penghubung, yaitu dalil naqli, dalil secara tertulis. Dalil secara tertulis ini masuk kepada dalil-dalil hissi. Orang-orang ini bermakrifat secara dalil yang ada teksnya. Jika ada teks menyebutkan tentang Allah apa, maka dia meyakini Allah seperti itu. Namun yang di atas itu adalah ma'rifat akliyah. Teks-teks yang tadi diwariskan dari Rasulullah, yang diturunkan Allah, dia gunakan akalnya untuk memahaminya dengan sempurna. Bukan hanya sekedar ada teksnya, saya percaya. Bukan hanya sebatas itu. Ada teksnya, lalu dia tadabburi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Tadabbur itu adalah pekerjaan akal ketika membaca ma'rifatullah yang tersimpan dalam Al-Quran. Apa beda yatafakkarun dengan yatadabbarun? Yatafakkarun memikirkan alam semesta, sedangkan yatadabbarun khusus untuk kalam sang pencipta alam semesta. Namun dalam bahasa Indonesia sering tertukar. Orang sering mengatakan tafakkur ayat. Ini kurang tepat. Walaupun boleh dikatakan demikian, yang tepat adalah tadabbur ayat, mengikuti ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Tadabbur artinya membolak-balik. Inilah yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu ayat dibolak-balik sehingga muncul makna 70 makna. Apakah kita ada yang mencapai tadabbur sedemikian rupa? Tentu belum. Ini ma'rifat akliyahnya Imam Syafi'i jauh di atas rata-rata. Itu sebabnya beliau jadi imam yang dikenang hatta al-yaum, sampai zaman kita sudah pegang gadget. Zaman kita kalau ingin tahu cukup pencet di dalam handphone, smartphone kita. Imam Syafi'i harus mencari kemana-mana, tapi kecerdasannya melewati 12-13 abad yang sudah lewat. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, itulah kekuatan tadabbur. Dia kekal abadi karena diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Namun ada yang ketiga, ujung dari tadabbur, inilah ma'rifat qalbiyah. Yang ma'rifat qalbiyah ini berujung kepada ma'rifat ruhiyah. Ma'rifat qalbiyah yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal af'al perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini merasakan Allah itu nyata dalam kehidupan sehari-harinya, dalam rezekinya, dalam hembusan nafasnya, dalam makan minumnya, dalam gerak diamnya. Orang ini merasakan Allah itu zahir, walaupun Allah itu juga batin. Namun, ma'rifat orang ini belum sampai kepada ma'rifatul zat. Itu sebabnya kita cukup bagi jadi 3. Yang keempat ini cukuplah milik Nabi dan milik Al-Imam Al-Mahdi dan juga para nabi-nabi.
Mari maksimalkan hisiah kita, empirik kita, memori kita, kemudian akliyah, akal kita, lalu baru masuk ke dalam kalbu. Maka yang manakah kita sebagai orang bermakrifat? Itulah Anda sebagai orang bermakrifat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum.